datang di Budak Kompak. Wah, ini sudah episode kesekian ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita kedatangan Mbak Erni dan beliau ini adalah seorang HRD dari salah satu perusahaan di Surabaya. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, gimana? Ini masih pertengahan bulan. Apakah sudah dar-dar-dor ya? Belum sih, belum mulai cut off-nya. Oh, belum mulai ya? Belum mulai. Cut off-nya tanggal berapa biasanya? Cut off-nya kita biasanya di tanggal 21. Oh, tanggal 21. Jadi itu udah kayak secara absensi itu udah cut ya di situ? Iya, jadi cut-nya di tanggal 20, kita mulai ngitungnya di tanggal 21-nya. Oh gitu, oke. Nah hari ini kita mau bahas sedikit nih Mbak. Kan Mbak Erni ini HRD tapi yang bagian payroll ya? Iya, Bener betul. ya? Nah mungkin kita sebagai karyawan nih, sebagai budak korporat, kita tuh tahunya kan mungkin cuman ya udah tiap bulan terima gaji gitu aja kan. Nah hari ini kita bakal bahas nih Mbak, kayak gimana sih sebenarnya kayak penghitungan gajian, terus nanti ada apa aja komponen-komponen dalamnya, Oke. kayak gitu. Jadi supaya budak-budak korporat di luar sana tahu nih gimana sih proses HRD waktu menghitung gajian kayak gitu. Oke, jadi apa aja nih Mbak prosesnya waktu menghitung payroll nih? Kalau secara garis besar ya, payroll sendiri itu kan perhitungan gaji karyawan. Aku sendiri sih membaginya ke 3 step. Jadi yang pertama itu collect data karyawan, yang kedua ngerekap, baru yang ketiga itu menghitung gitu. Kalau collect data karyawan ya, kalau misalnya kita ada beberapa kantor yang ngambilin data absensi dalam satu periode, terus habis itu ngitung, ngerekap sendiri ada banyak ya yang direkap. Jadi yang pertama mulai dari jumlah hari kerjanya, terus jumlah hari tidak masuknya, itu sendiri dibagi jadi dia alfa, izin, atau cuti, atau sakit, itu hitungannya beda-beda. Oke. Terus jumlah keterlambatannya, jumlah lemburnya, ada banyak sih, macam-macam sih. Jadi komponen gaji itu biasanya dari satu perusahaan ke perusahaan lain tuh beda-beda. Terus setelah itu baru kita ngitung gajinya. Cara hitung atau rumusnya pun dari satu perusahaan ke perusahaan lain juga beda-beda. Baru nanti setiap karyawan akan muncul nih nominal gaji tiap bulannya. Yang ada di slip gaji itu ya Mbak biasanya? Gampang ya? Kedengarannya gampang ya, tapi kayaknya tidak ya. Itu butuh waktu berapa lama tuh Mbak biasa ngitung gajian gitu? Beda-beda sih ya. Jadi faktornya yang pertama tergantung dari apakah payrollnya ini masih manual atau pakai Excel atau sudah dengan software. Itu yang pertama. Yang kedua tergantung jumlah karyawannya. Terakhir jumlah orang yang bagian tugas ngitung payrollnya nih. Kebetulan aku sendiri pernah di dua. Yang pertama itu manual aku pernah, yang kedua pakai sistem aku juga pernah. Manual itu dulu butuh 3-5 hari mungkin, dan yang mengerjakan itu 2-3 orang. Gitu. Banyak juga ya ternyata. Iya, itu buat karyawan yang totalnya 200-250 orang. Kalau by system itu bisa 1-2 hari, dan yang ngerjakan cukup 1 orang tuh bisa. Oh bisa ya Mbak? Bisa. Berarti lebih praktis ya kalau pakai sistem ya? Lebih praktis, lebih efisien secara waktu dan tenaga juga. Nah kalau menurut Mbak Erni sendiri dari penghitungan gaji itu bagian yang paling ribet itu yang mana sih Mbak biasanya? Kalau by manual sih yang jelas harus teliti ya. Soalnya itu tadi kayak misalnya nih contoh nggak masuk kerja. Katakanlah dia karena sakit atau karena alfa, itu kan hitungannya beda ya. Kalau karena sakit misalnya rumusnya gini, kalau alfa tuh rumusnya gini gitu. Terus misalnya dia juga ada lembur nih, lembur dengan lembur biasa yang kita selesai kerja terus-menerus nih misalnya 1-2 jam, atau lembur ketika dia harusnya off atau hari libur nasional, itu beda juga hitungannya gitu. Jadi harus teliti. Misalnya dia lembur, ini lemburnya lembur weekend atau lembur weekday ya, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi ribetnya di situ. Ya kelihatannya ribet sih ya. Dari penjelasannya kayak kita berpikir juga ini.
Nah, kalau misalkan menghadapi karyawan nih, Mbak, kan biasanya kita ya kayak tadi aku bilang ya, mungkin karyawan tuh taunya cuma kayak terima gaji ya udah gitu. Kita nggak tahu nih HRD ngitungnya kayak gimana gitu. Nah, terus kalau dari Mbak Erni pernah nggak nih ngadapin kayak karyawan yang tiba-tiba komplain gitu kayak, Mbak gajinya kurang nih gitu atau kayak gimana gitu? Hampir tiap bulan ada sih. Oh, ada. Hampir tiap bulan kayak ada sih. Biasanya sih karena apa namanya paling sering ya karena dia lupa absen gitu. Terus nanya, loh Mbak kok apa namanya aku ada nggak masuk 1 hari ya? Ini padahal aku masuk terus nih. Atau katakanlah, loh Mbak kok aku ada potongan terlambat segini padahal aku nggak pernah terlambat gitu. Ternyata setelah dicek dianya yang entah dia lupa absen atau dia masuk tapi absennya tuh baru inget jam 11 gitu misalnya. Udah telan itu Mas. Iya. Jadi apa namanya memang harus di remind sih, harus di cross check, harus selalu di cross check. Nah, buat kalian harus cek dulu nih kalau mau protes ke HRD ya. Harus dicek dulu nih kalian benar nggak masuk atau enggak gitu kan. Tapi biasanya memang apa namanya karena mungkin gaji sensitif ya. Jadi sebelum mereka nyari tahu lebih gampang ya nanya langsung aja deh gitu. Iya gitu ya kan daripada bingung-bingung cari gitu ya. Oke. Nah, kalau di kantornya Mbak Eri sendiri ini untuk deadline dari payroll-nya tuh kayak gimana? Apakah kayak wah benar-benar harus tanggal sekian selesai gitu? Iya sih, ada deadline-nya sih. Ada deadline-nya. Biasanya kita absensi tuh dari tanggal 21 sampai 20 ya. Nah, tanggal 21-nya tuh aku baru mulai ngitung. Nah, itu aku udah harus beres biasanya 3 hari. 3 hari dari tanggal 21 gitu. Berarti Mbak Erni ini setuju ya dengan statement kalau deadline payroll itu jadi momok buat HRD? Iya, apalagi kalau misalnya di waktu-waktu aku harus ngitung itu ada entah libur hari nasional atau ada Sabtu Minggu itu kan udah kepotong nih, jadi otomatis waktu ngerjainku lebih mepet lagi gitu. Jadi pasti sampai nggak bisa diganggu gitu, harus bener-bener stay, harus fokus gitu ya di PC gitu. Kalau misalnya ada yang naik nanti dulu. Apalagi soal angka-angka kan, soalnya harus teliti sih memang. Oke. Nah, kalau di luar sana mungkin ada beberapa HRD yang masih pakai cara manual nih, Mbak, pakai Excel mungkin ya. Itu menurut Mbak Erni apa sih resikonya kalau menghitung payroll pakai cara manual kayak gitu? Human error sih pasti. Human error, Yang pertama human error, terus yang kedua biasanya Excel mungkin memang sudah apa namanya by template ya rumus-rumusnya. Jadi kita tinggal masukin hasil rekapannya aja, terus biasanya langsung keluar sendiri gitu nominalnya. Tapi ada kalinya kan entah kepencet atau apa, akhirnya rumusnya nggak ngeling atau rumusnya rusak kayak gitu. Nah jadi pasti lebih effort buat neliti satu persatu nih rumusnya udah bener apa enggak, terus rekap yang kita masukin nih udah sesuai atau enggak gitu sih. Jadi memang harus teliti ya kalau jadi HRD ini ya. Iya, terutama buat payroll sih. Iya, benar-benar. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Kayak tadi banyak yang protes tuh ya. Nah, kalau Mbak Eri sendiri pernah nggak ngalamin kayak salah hitung gaji gitu kayak, atau mungkin filenya kehapus gitu? Kalau file kehapus sih untungnya belum ya. Belum ya, jangan sampai ya. Kalau dulu by manual sih mungkin gini. Kalau sekarang kan sistem jadi lebih gampang ya, minim error lah. Kalau dulu pas manual kayak misalnya dia nih ada nggak masuk kerja, terus nggak ada apa namanya surat dokter dan lain sebagainya. Nah kita ketika ngambil datanya absensinya kosong, nggak ada surat dokter, nggak ada surat cuti, ya otomatis kita apa namanya nganggapnya alfa kan. Nah tapi ternyata surat dokternya belum dikirim lah kayak gitu-gitu sih. Menyusul gitu ya. Iya, jadi itu sih yang jadi ini. Berarti kalau surat dokternya misalkan dia telat kirim gitu, udah nggak bisa Mbak. Misalkan Mbak Erninya udah ngitung nih, udah selesai ngitung gaji. Jadi kalau dia telat kirim itu nggak bisa dimasukin dong? Biasanya sih kita tergantung ini sih. Dia ngirim susulan surat dokternya tuh masih dalam periode aku cut off atau belum gitu. Kalau misalnya di waktu aku ngitung dia nyusul nih ya masih bisa tak koreksi gitu. Tapi kalau misalnya aku sudah terlanjur fixin dataku terus aku udah setor dia baru kirim, ya biasanya kita koreksi di bulan depan atau disusulkan gitu sih. Oke. Nah berarti Mbak Erni ini sekarang udah pakai software ya? Sudah pakai software. Udah pakai software apa nih Mbak? Kita pakai It's. Udah pakai It's. Yeay. Nah kalau menurut Mbak Erni sendiri gimana nih pengalamannya ngitung payroll tapi udah pakai It's nih dibanding dengan manual?
Jauh lebih memudahkan sekali ya, terutama waktu kayaknya libur Natal tahun baru kemarin. Jadi apa namanya, cuman dikasih waktu 1 hari, kayaknya 1 sampai 2 hari aja buat ngitung gaji. Yang kalau manual itu sungguh nggak mungkin gitu. 1 sampai 2 hari, apalagi yang ngerjain cuman aku gitu. Tapi dengan It's 1-2 hari tuh possible gitu, meskipun apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang lain terpaksa disisihkan dulu gitu, karena meskipun by system kan kita tetap harus ngecekin ya satu-satu apakah udah sesuai atau belum gitu sih. Itu yang pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, jelas efisiensi tenaga juga. Jadi ketika yang satu bisa apa namanya, fokus di payroll, yang satunya bisa ngerjain pekerjaan HR yang lain, entah rekrutmen atau lain sebagainya gitu sih. Jadi apa namanya, sangat memudahkan. Jadi memang sangat-sangat menghemat waktu juga ya Mbak? Iya. Dan minim human error sih yang jelas, karena kan semuanya udah base system kan, jadi nggak ada yang apa namanya, salah rumus dan lain sebagainya, itu udah minim sekali. Nah karena Mbak Erni ini udah pakai software, menurut Mbak Erni untuk perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar sana nih, kapan sih kira-kira waktu yang tepat Mbak buat kita ini memutuskan kita harus pakai software nih buat payroll kita atau buat absensi kita, kayak gitu? Kapan waktu yang tepat tergantung cash-flow perusahaan ya. Tapi kalau dari HR-nya sendiri sih, harusnya semakin banyak jumlah karyawannya itu akan semakin memudahkan kalau misalnya kita pakai software gitu. Kalau misalnya nggak pakai software nih, harus nyicil dulu, terus tadi ada human error dan lain sebagainya. Jadi ketika dirasa jumlah manpower HR-nya, dalam artian HR-nya ini sudah kewalahan gitu ya, kalau misalnya harus ngitung manual dengan dibandingkan dengan total jumlah karyawan, ya itu berarti salah satu sign, salah satu tanda kalau misalnya udah waktunya nih perusahaan untuk daripada mungkin nge-hire HR baru hanya untuk payroll, sudah waktunya buat bikin aplikasi atau pakai vendor aplikasi buat penggajian gitu. Jadi lebih ini juga ya, lebih membuat HR itu seneng gitu Mbak, nggak usah lembur ya kan? Kalau Mbak ini pernah lembur juga buat ngerjain payroll? Pernah sih, terutama yang waktu manual itu hampir setiap periode penggajian selalu lembur sih. Kalau sekarang sudah enggak sih. Paling waktu mepet-mepet aja, kayak misalnya harus kepotong liburan atau harus kepotong weekend, ya itu mau nggak mau kan lembur gitu, biar tetap sesuai deadline. Tapi kalau pas manual sih, meskipun nggak ada libur dan lain sebagainya, tetap lembur ya. Dan itu bisa sampai jam 7 mungkin ya. Wow, itu setiap hari? Jam 7, jam 8. Selama periode payroll setiap hari. Selama 3-4 hari. Berarti memang lebih enak pakai ini ya, pakai software ya? Lebih enak pakai software. Nah kalau dari Mbak Erni nih, punya tips-tips apa nih buat para HR di luar sana dalam menghitung payroll? Tipsnya yang pasti lebih teliti ya, itu pasti. Yang kedua, meskipun udah pakai software, tetap harus dicekin satu-satu. Terus yang ketiga, meskipun pakai software yang hitungannya sudah otomatis, tetap harus tahu gitu cara ngitung manualnya gitu. Jadi ketika ditanya, kok aku terlambatnya jam berapa jam gitu ya, hasilnya kok jadi segini tuh, gimana cara ngitungnya? Nah, kita masih bisa jawab gitu. Jadi nggak mempasrahkan semuanya, mempercayakan semuanya ke sistem gitu. Jadi kita tetap harus tahu apa namanya, sumbernya atau asal usulnya gimana sih angka ini tuh bisa diperoleh gitu. Jadi supaya karyawan juga nggak bingung sendiri ya Mbak? Iya, jadi ini kita tetap harus tahu. HRD-nya masa nggak tahu? Iya, gitu ya? wah banget ini. Kalau gitu Mbak Erni, terima kasih banyak. Ini mungkin udah mau mendekati cut off ya Mbak ya? Iya, besok sih. Besok? Iya. Besok banget. Jadi semangat terus buat Mbak Erni ngitung payroll-nya ya, karena udah pakai sistem, jadi lebih terstruktur, terus lebih cepat juga ya Mbak ya. Dan buat para HR di luar sana, mungkin ada yang punya pengalaman sama kayak Mbak Erni, ngitung manual harus lembur setiap hari ya kan, daripada capek-capek, mending kalian pakai software aja, pakai It's. Thank you banget buat kalian yang udah nonton, dan thank you juga buat Mbak Erni udah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya ya kan. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe ke channelnya Media Inovasi Indonesia. Jangan lupa juga
buat like, comment, dan juga share ke para HR lainnya. See you in the next podcast. Bye-bye!